Halo teman-teman semua, kembali lagi pada saya Ferdi Wiguna dalam praktikum kali ini. Nah, praktikum kali ini seperti judul yang teman-teman baca di awal bahwa kita sedang mengamati ekosistem. Ekosistem merupakan salah satu sistem di alam yang di dalamnya terjadi hubungan antara organisme dengan organisme lain dan antara organisme dengan lingkungannya. Nah, kali ini untuk mengamati ekosistem itu, kita melakukan pengamatan dan praktikum lapangan di Kebun Raya Universitas Halu Oleo. Ekosistem terbagi menjadi dua komponen, yaitu komponen biotik dan abiotik. Oke, untuk komponen biotik itu terdiri dari produsen, konsumen, dan pengurai. Pengurai ini biasa juga disebut dengan decomposer ya. Nah, untuk produsen itu apa sih? Produsen itu yang memberikan ya atau yang menghasilkan secara umum. Nah, biasanya dia yang memberikan penghidupan untuk yang pertama, asal muasalnya. Jadi contohnya itu seperti misalnya serangga. Serangga itu makannya daun. Nah, daun ini kan berasal dari tumbuhan. Tumbuhan itu tidak memakan makhluk yang lain atau tidak memakan tumbuhan lain, melainkan mereka menciptakan bahan makanan sendiri kan. Nah, oleh karena itu dia disebut dengan produsen. Kemudian untuk konsumen itu terdiri dari konsumen 1 dan konsumen 2. Konsumen satunya itu yang kita temukan di Kebun Raya Universitas Halu Oleo itu ada ulat kaki seribu, ada kumbang, dan ada belalang. Nah, kemudian setelah itu ada konsumen 2-nya. Konsumen tingkat 2 ini maksudnya adalah dia yang memakan konsumen tingkat 1. Jadi konsumen tingkat 1 ini dia yang memakan langsung produsennya, sedangkan konsumen tingkat 2 ini dia memakan konsumen tingkat 1. Nah, konsumen tingkat 1-nya itu apa? Yang kita temukan di sini adalah laba-laba. Adapun pemakan ulat kaki seribu juga bisa burung dan beberapa makhluk lainnya. Namun yang kita gunakan sebagai konsumen tingkat 2 ini adalah laba-laba. Nah, kemudian berikutnya adalah pengurai. Pengurai ini maksudnya apa? Pengurai ini maksudnya adalah ketika konsumen ini atau konsumen tingkat akhir yang kita temukan ini telah mati. Nah, ketika sesuatu organisme mati, pasti memiliki pengurai. Nah, pengurainya itu apa? Nah, pengurai yang kita temukan di sini atau sebagai decomposer itu ada rayap dan cacing. Nah, tapi secara signifikan sebenarnya rayap bisa digunakan sebagai decomposer daripada laba-laba. Cacing juga bisa, namun cacing untuk pengurai laba-laba tentunya adalah cacing yang berukuran mikro. Pada video kali ini saya tidak akan memaparkan gambar-gambar secara signifikan untuk menjelaskan tentang pemaparan saya ini, tetapi saya akan menguraikan dan memberikan tulisan-tulisan atau rangkuman-rangkuman mengenai tentang apa yang saya dapatkan di Kebun Raya Universitas Halu Oleo. Kemudian setelah itu kita juga menemukan komponen abiotik. Nah, seperti yang kita ketahui dari penjelasan saya tadi mengenai tentang komponen biotik itu semuanya tentang organisme kan, makhluk hidup. Berarti komponen abiotiknya ini kebalikan daripada itu. Nah, contohnya seperti apa? Faktor-faktor pendukungnya aja, faktor-faktor iklimnya aja, itu faktor-faktor yang bisa menjadi faktor penghidupan bagi organisme atau makhluk hidup seperti apa? Tanah, kesuburan, air, cahaya matahari. Nah, seperti itu komponen abiotiknya. Kemudian yang berikutnya, dalam suatu ekosistem juga ternyata ada kompetisi. Jadi bukan hanya kompetisi dalam meraih gelar saja, tetapi dalam kehidupan dalam suatu ekosistem, baik di hutan, di perkebunan, ataupun di perairan, contohnya seperti laut. Nah, kompetisi ini juga merupakan suatu interaksi. Interaksi antara apa? Interaksi antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain.
baik dalam satu spesies yang sama maupun dalam spesies yang berbeda. Nah, contohnya di kebun raya UHO ini, ada banyak tumbuhan-tumbuhan yang menjulang tinggi dan ada pula tumbuhan-tumbuhan yang tidak dapat menjulang tinggi untuk meraih cahaya matahari. Nah, sehingga mereka harus bersaing nih. Tumbuhan yang tidak mendapatkan cahaya matahari yang cukup, dia juga kehidupannya kurang bagus. Nah, kemudian ada pula beberapa tumbuhan-tumbuhan parasit ya, yang biasa meminjam tumbuhan lain untuk bertahan hidup. Nah, demi mendapatkan cahaya matahari seperti tumbuhan-tumbuhan yang menjalar dan beberapa tumbuhan-tumbuhan yang lainnya. Semua itu dapat kita amati di suatu kebun atau di suatu hutan. Oke teman-teman, itulah pemaparan saya tadi mengenai tentang pengamatan komponen ekosistem. Jadi ini adalah video terakhir dari praktikum saya, yaitu praktikum ke-9. Saya berharap atas dukungan teman-teman saya dapat lulus dari ujian praktikum nanti. Terima kasih karena sudah menonton. Saya Ferdi Wiguna, Prodi Bioteknologi dengan sambung F1D22003, undur diri.